Rekan kerja, kakak, meminta saya menjadi ayah baptis putrinya. Saya pikir lawannya adalah taman kanak-kanak. Jadi saya setuju dengan anak itu. Kemudian, seorang wanita dewasa Sundere yang 2 tahun lebih muda mengurung saya di sofa. Suara Yin ya ayah baptis. Saya dan kolega kakak di perusahaan baru menjadi teman baik. Kakak berkata, saya sangat cocok dengan Anda. Dia menyeretku hidup-hidup. Saya bersujud. Dan dengan antusias meminta saya untuk menjadi ayah baptis putrinya. Saya pikir kakak memiliki anak di usia tua. Pihak lain hanyalah anak kecil di taman kanak-kanak. Namun, setelah pulang kerja di malam hari, seorang wanita cantik sedang menunggu di gerbang perusahaan. Kemeja putih, kaki panjang dan sempit. Pinggangnya terlalu fatal. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih banyak. Saya melihat kakak melambai padanya. Anak perempuan ada di sini, anak perempuan. Saya berjuang lama. Kakak, apakah Anda masih memiliki seorang putri kecil di rumah Anda? Kakak menyebutkan bahwa putrinya sangat bangga. Saya hanya memiliki satu putri, lulusan universitas ternama, dokter, departemen medis, dokter tidak penting. Yang penting hampir sama dengan saya. Seorang gadis Gaode ingin saya menjadi ayah baptisnya. Bunuh saja aku. Saya ingin melarikan diri dengan panik. Namun, saya diseret dengan antusias oleh kakak. Saudara, jangan pergi. Biarkan putri baptis Anda malam ini. Ajak kami makan malam. Aku tersenyum pahit. Tidak sempat menolak. Orang itu sudah berjalan di depan. Ayah. Dia memanggil kakak dengan suara rendah. Suaranya sangat bagus sampai agak melanggar aturan. Kakak meraih tanganku. Dengan antusias memperkenalkan Yan-Yan. Ini adalah tanpa kekhawatiran. Ayah sudah menghitung bahwa sio kalian berdua sangat cocok. Alisnya sedikit salah. Tiba-tiba menolak dengan suara rendah. Ayah. Saya sudah mengatakannya berkali-kali. Saya belum ingin berkencan sekarang. Kakak laki-laki melotot padanya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini adalah saudara yang baru saja diakui ayah. Zodiak kalian berdua sangat cocok. Mengakulah sebagai ayah baptis. Begitu kata-kata ini keluar, suasana langsung menjadi antusias. Ayah baptis, Liu Ruyan mengangkat alisnya. Baru kemudian dia menoleh untuk menatapku. Mata bertemu. Aku diam-diam menelan ludah. Anak baptis ini terlalu mematikan. Tubuhnya bagus. Wajahnya juga standar. Liu Ruyan mengukur wajahku. Tiba-tiba menarik sudut bibirnya. Ayah baptis yang begitu muda. Aku tidak bisa membantah. Untungnya kakak laki-laki sangat membantu. Dia tanpa basa-basi mendorongku ke Liu Ruyan. Di dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan dan memberikan perintah. Cepat jalan. Ayah baptismu baru datang. Mari kita bawa dia untuk mencicipi tempat-tempat yang biasa kita kunjungi di sini. Liu Ruyan masuk ke mobil. Melirikku dari kaca spion. Matanya tampak sedikit melengkung. Dia berpikir. Setelah lebih dari 10 menit, mobil berhenti di suatu tempat di darat. Di tempat parkir, Liu Ruyan membuka sabuk pengamannya. Turun dari mobil dan membukakan pintu untukku. Matanya selalu mengukurku. Aku berkata dengan senyum tipis, silakan. Ayah baptis ini tampaknya dengan cepat menerima gagasan untuk mengakui seorang ayah baptis. Kata, ayah baptis, keluar dari mulutnya. Tersenyum sangat lancar. Setelah turun dari mobil, Liu Ruyan membawa aku dan kakak laki-laki ke sebuah restoran pribadi. Sampai kami duduk. Orang ini dengan acuh tak acuh memperkenalkan. Toko ini sangat terkenal. Anda bisa mencobanya. Aku mengangguk. Agak bingung. Hanya bisa berbisik pelan. Kakak laki-laki Cancer benar-benar antusias. Dia berebut menuangkan teh untukku. Sambil menjelaskan mengapa dia ingin Liu Ruyan mengakuiku sebagai ayah baptis. Salah satunya karena dia merasa sangat cocok denganku. Jadi bersumpah saudara dengan saya. Adik angkatnya, Liu Ruyan, tentu saja harus dianggap sebagai ayah angkat. Kedua,
Karena kakak berkata bahwa kampung halaman mereka memiliki kebiasaan. Mengangkat ayah dan ibu angkat dapat mendorong bunga kering. Berharap punya 4 anak laki-laki. Namun saya tertegun mendengarnya. Saya hanya tahu bahwa anak-anak lemah bisa menjadikan pohon besar sebagai ayah dan ibu angkat. Tetapi pernyataan tentang mendorong bunga persik ini belum pernah terdengar. Kakak memegang tangan saya. Dengan sungguh-sungguh menghela nafas, adikku. Kamu bilang Liu Ruyan baik dalam segala hal. Hanya saja dia tidak terbuka dalam hal emosi. Aku benar-benar patah hati karenanya. Mungkin dia tidak suka mendengarkan omelan ini. Liu Ruyan segera bangkit dan pergi ke kamar mandi. Melihatnya pergi jauh. Kakak kemudian merendahkan suaranya dan berkata, "Sebenarnya, aku awalnya ingin kamu menjadi menantuku." Tapi kakak menghela nafas lagi. Sayang sekali Liu Ruyan tidak menyukai anak laki-laki, hatiku langsung menjadi dingin. Ternyata begitu. Aku hanya mengatakan mengapa aku merasa begitu. Mengapa seorang gadis selalu lajang? Ternyata dicerna secara internal, Liu Ruyan kembali. Tatapan saya padanya menjadi sedikit pudar. Awalnya saya pikir saya punya putri angkat yang cantik. Memikirkannya cukup mengasyikkan. Tapi sekarang tampaknya, ternyata saya punya putri angkat. Sayang sekali, memikirkannya. Saya kehilangan nafsu makan. Menatap meja yang penuh dengan hidangan khas, apa yang kamu pikirkan? Ayah angkat sedang linglung, sepiring ayam pedas ditambahkan ke piringnya. Mendongak, saya melihat Liu Ruyan menatap saya. Dengan sedikit mengangkat alis, wajah itu sangat menakjubkan. Sampai saat ini, baru saya sadari. Kakak di sampingku menghilang tanpa jejak. Saya ingin bertanya kepada Liu Ruyan. Dia menjawab lebih dulu, ayahku pergi ke toilet. Saya menjawab, tetapi suasananya agak canggung. Untuk memecah kecanggungan, saya hanya bisa mencari-cari kata untuk menanyakan beberapa omong kosong. Misalnya, di mana kamu kuliah? Fakultas Kedokteran? Kamu sio apa? Naga? Saya bertanya. Dia menjawab. Suasana tetap buntu. Aku agak gelisah dan menyesap teh. Bertanya dengan santai. Apakah kamu biasanya membaca novel? Membaca sebagai novel. Cinta padaku tiba-tiba bersemangat. Kamu suka tipe apa? Di bawah tatapanku. Liu Ruyan sedikit condong ke belakang. Meletakkan satu tangan di atas meja dan dengan santai mengucapkan 4 kata. Sastra ayah angkat Liu Ruyan. Jelas sangat halus. Matanya bahkan tidak memiliki sedikit pun kelengkungan. Tapi aku jelas melihat di matanya beberapa sel darah kecil sastra ayah angkat. Dia pasti sengaja. Dia langsung saja berkata, "Sastra ayah angkat." Baiklah. Aku sedang memeras otak. Berpikir bagaimana cara membalas. Kakak kembali dengan aroma kakak laki-laki. Aku mendengar kakakku makan dengan sangat gembira. Kakak laki-laki sangat pandai merasakan emosi kakak. Menjelang akhir permainan, masih terjadi sedikit infeksi. Kakak laki-laki bertemu seorang kenalan saat pergi ke toilet untuk kedua kalinya. Kakak laki-laki sangat senang. Dengan gembira menarik kakak laki-laki untuk menepuk tanganku. Menyusahkan. Kakak laki-laki gatal ingin memukul beberapa pukulan karena ucapan mereka. Setelah makan malam, biarkan Liu Ruyan mengantarku kembali. Dia menciumku saat mengemudi. Tenang. Aku bahkan tidak sempat menolak. Kakak laki-laki dengan gembira pergi bersama teman-temannya. Menelan ludah. Berbalik untuk melihat Liu Ruyan. Pria ini memiliki sebatang tusuk gigi di mulutnya dan sedikit mengangkat alis saat melihatku. Ayo makan. Sikap ayah angkat ini. Cara bicaranya. Tidak terlihat seperti dokter sama sekali. Lebih seperti kakak laki-laki. Aku terdiam sejenak. Melihat sekilas ke meja. Makanan yang tidak banyak disentuh. Aku kenyang. Liu Ruyan sedikit menoleh, kenyang. Sepertinya porsi makan ayah angkat tidak sebesar yang terlihat, aku sedikit. Muntah darah. Dengarkan orang yang makan kotoran berbicara. Apakah aku terlihat makan banyak?
Liu Ruyan mengangkat tangannya memanggil pelayan. Halo, bayar. Aku di samping dengan lancar menambahkan. Tolong ambilkan juga 2 kantong plastik untukku. Terima kasih. Liu Ruyan menatapku dengan heran. Aku buru-buru menjelaskan. Terlalu banyak sisa. Sayang jika dibuang, kubungkus untuk kakakku bawa pulang. Ruyan tidak berbicara. Menggunakan ponselnya memindai kode QR yang dibawa pelayan. Dan membantuku membungkus sisa makanan. 6. Ketika Liu Ruyan keluar dari restoran, aku dengan sedikit canggung memanggil namanya. Bagaimanapun juga dia bisa memanggilku ayah. Agak tidak enak rasanya. Dia para wanita, kan? Liu Ruyan membukakan pintu kaca restoran untukku. Bergeser ke samping memberi jalan. Setelah aku keluar, aku merangkul 2 jaket. Tambahkan WeChat. Aku akan memberikan uang makan kepada Liu Ruyan. Dia menatapku beberapa detik. Tiba-tiba tersenyum. Cara meminta WeChat seperti ini terlalu klise untuk ayah angkat. Aku memelototinya. Jangan terlalu percaya diri. Aku hanya merindukan kakekmu. Lagi pula aku Min Chun. Lagi pula aku juga seorang yang lebih tua. Meskipun yang lebih tua ini hanya 2 tahun lebih tua darinya. Liu Ruyan tersenyum dengan bibir tertekuk. Tampaknya sedikit pun tidak tersinggung oleh sindiranku. Perasaan narsisnya malah memuntahkan serangkaian angka dan huruf. Dan pada akhirnya mengingatkannya. Ini nomor WeChatku. Aku tertegun sejenak. Segera membuka WeChat untuk menambahkan avatarnya. Adalah foto dari belakang. Nama panggilannya sangat jelas. Liu Ruyan. Sebagai perbandingan, WeChat ayah angkatku ini tampak agak kekanak-kanakan. Emoji beruang gemuk sebagai avatar. Nama panggilan adalah Nao Nao Bu Nao. Setelah menambahkan WeChat, kebetulan kami juga naik mobil. Aku hendak mentransfer uang. Sebuah tangan tiba-tiba menekan layar ponselku. Putih dan ramping. Buku-buku jarinya jelas. Ini adalah kesan cahaya yang langsung muncul di benakku. Mendongak untuk melihat. Kebetulan melihat profil sampingnya. Di dunia ini, ada beberapa orang yang membuat orang merasa lebih emosional setiap kali melihatnya. Ternyata Tuhan benar-benar tidak adil. Beberapa orang memiliki penampilan tanpa celah dari 360 derajat. Tidak perlu mencari ayah angkat. Lain kali traktir aku makan saja. Karena sudah sampai sejauh ini. Aku juga tidak enak untuk menolak lagi. Jadi aku mengangguk setuju. Setelah menanyakan alamatnya, Liu Ruyan mengantarku pulang. Di pintu masuk kompleks perumahan, Liu Ruyan menoleh untuk melihatku. Tidak perlu. Aku antar kamu. Tidak perlu. Sambil memasang sabuk pengaman. Aku berkata dengan nada formal. Mengingatkanmu untuk mengemudi perlahan saat kembali. Hati-hati. Oke. Setelah aku turun dari mobil, aku melihat Liu Ruyan menurunkan kaca jendela. Satu tangan bertumpu di sisi jendela. Terlihat agak keren. Aku merasa malu. Untuk melihat lebih banyak. Melambai tangan. Bergegas pulang. Benar-benar pria yang membuat penasaran. Sebagai seorang malaikat bersayap putih. Perkataan dan tindakannya sedikit angkuh. Jelas 2 tahun lebih muda dariku. Namun selalu mengambil inisiatif. Jelas sangat cantik. Namun tidak menyukai pria. Malam yang indah. Benar-benar mimpi indah. Aku bahkan bermimpi tentang Liu Ruyan dalam mimpi. Dia mengurungku di sofa. Kami tampak menghina. Dia membungkuk di daun telingaku. Menciumnya dengan lembut. Lalu memanggilku ayah angkat. Mimpi macam apa itu? Berhenti sampai di sini. Aku membuka mata. Duduk bersandar di kepala tempat tidur sebentar. Tetapi semakin merasa dada sesak dan nyeri. Gejala nyeri dada ini sudah berlangsung beberapa hari. Tapi hari ini sepertinya sangat parah. Saya mencari di internet. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan di internet, saya menekan-nekan sendiri. Entah itu efek psikologis atau bukan,
Selalu merasa seperti ada benjolan keras. Saya orangnya penakut. Semakin dipikirkan semakin takut. Lalu saya meminta cuti 1 hari kepada bos, dan naik taksi ke rumah sakit untuk mendaftar dan menyimpan uang. Karena hari kerja rumah sakit tidak terlalu ramai pagi ini. Hanya ada 2 orang di depan saya. Menunggu sebentar di kursi lorong, lalu mendengar nama saya dipanggil di siaran. Saya memegang kartu pendaftaran dan masuk. Tapi tertegun sejenak. Ternyata seorang dokter wanita. Dokter itu menundukkan kepala dan duduk membelakangi cahaya. Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas untuk sesaat. Sudahlah. Dokter itu berhati mulia. Tidak memandang jenis kelamin. Berpikir seperti ini. Saya berjalan ke meja dan duduk. Menyerahkan kartu pendaftaran. Dokter, saya merasa sakit dada akhir-akhir ini. Anda berbicara. Baru setengah jalan berbicara. Berhenti tiba-tiba saat dokter mendongak. Sebuah kata umpatan hampir terlontar. Di depan saya mengenakan jas lab putih. Dokter wanita menjepit sebatang beras di antara jari-jarinya. Menatapku dengan senyum tipis. Wajah itu sangat cantik. Ayah angkat, Liu Ruyan, terlalu terkejut. Ucapan saya gagap, Liu Ruyan sedikit mengangkat alis. Meletakkan siku di atas meja. Menyilangkan tangan dan menatapku dengan acuh tak acuh. Ayah angkat, di mana yang sakit? Karena hubungan kita. Saya pasti akan memeriksa Anda dengan cermat. Orang ini pasti sengaja, saya berjalan ke meja. Tidak juga pergi. Tidak juga tinggal, saya ragu-ragu. Setelah beberapa saat, Liu Ruyan baru saja mendesak ayah angkatku. Di luar masih ada pasien lain yang mengantri. Maksudnya adalah agar aku bergerak cepat. Dengan tekad bulat. Aku berulang kali membaca dalam hati kata-kata, dokter yang berhati mulia. Kemudian sekali lagi menyerahkan kartu pendaftaran. Dokter, akhir-akhir ini aku sering merasa sakit di dada. Aku mencarinya di internet. Kurasa ada benjolan keras kalau ditekan. Liu Ruyan melirik. Kartu pendaftaran? Melihatku berbaring di ranjang. Wajahku memerah. Hendak marah. Namun, dia menunjuk ke arah pintu. Aku ragu-ragu melihat ranjang kulit hitam itu. Aku bangkit dan berjalan ke sana. Duduk dan berbaring. Dokter, aku sakit di dada. Bukannya sakit di pantat. Kenapa harus berbaring? Namun, Liu Ruyan tidak termakan. Triku ini tidak berhasil padanya. Kamu adalah dokter. Aku adalah dokter. Aku ragu sejenak. Dengan patuh aku berbaring, Liu Ruyan berjalan ke tepi ranjang. Menekan tempat yang sakit saat aku berteriak. Apakah sakit di sini? Sakit? Di sini juga sakit. Entah karena gugup. Semua yang dia tekan terasa sakit. Melihat alisnya berkerut. Aku semakin gugup. Dalam hati mulai membayangkan berbagai penyakit parah. Tidak lagi merasa canggung. Malah mulai merasa takut. Setelah dipikir-pikir, orang ini memeriksa dengan sopan. Sepertinya tidak ada gerakan yang memanfaatkan. Setelah selesai memeriksa, Liu Ruyan melirikku. Berbalik kembali ke meja kerjanya. Pergi ambil CT scan, Liu Ruyan. Dengan cepat mengeluarkan kertas permintaan pemeriksaan dan menyerahkannya padaku. Aku sengaja melirik wajahnya. Tidak terlihat efek apapun. Hatiku tenggelam. Aku mengambil kertasnya. Dan segera pergi. Setelah diperiksa, aku kembali dengan laporan pemeriksaan. Tak terhindarkan sedikit gugup. Apakah situasinya tidak terlalu baik? Liu Ruyan melirikku. Mengangkat tangan dan membenarkan kacamatanya. Sampai saat ini, aku baru menyadari bahwa orang ini memakai kacamata saat bekerja. Kacamata rabun jauh dijepit di batang hidung. Agak terasa seperti orang yang beradab tapi bejat. Tidak ada apa-apa. Mungkin hanya kurang tidur. Aku tertegun. Menunjukkannya di sini. Kalau tidak,
Bibirku tanpa sadar mulai bergetar. Tapi aku jelas merasakannya sendiri di pagi hari. Sepertinya ada benjolan. Orang ini melirik dengan dingin. Dan dengan acuh tak acuh mengucapkan 4 kata. Mungkin hanya efek psikologis. Bagaimanapun, hatiku akhirnya merasa lega. Dadaku secara ajaib terasa tidak terlalu sakit. Saat aku sedang berpikir untuk pergi. Apakah aku harus mengucapkan beberapa kata terima kasih? Liu Ruyan tiba-tiba berkata. Ayah angkat. Sebenarnya kamu salah mendaftar. Aku tertegun. Lalu merebut kertas pendaftaran. Tidak salah. Lanke. Apakah kamu sakit di sini? Liu Ruyan menunjuk ke dadanya. Dan berkata dengan acuh tak acuh. Seharusnya mendaftar ke bedah toraks. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Tubuh Liu Ruyan sedikit gemuk. Saat melihatku, matanya tampak menyimpan sedikit senyum. Karena dokter yang bertugas di bedah toraks hari ini juga wanita. Dan aku bisa menangani masalah kecilmu ini. Tidak perlu membiarkan wanita lain menyentuhnya. Ucapan ini tidak perlu membiarkan wanita lain menyentuhnya. Apakah dia perlu? Tentu saja. Aku tidak berani menanyakan hal ini. Dengan tergesa-gesa aku mengucapkan selamat tinggal saat aku keluar dari kantor. Wajahnya penuh dengan luka bakar jiwa. Entah ini benar-benar efek psikologis. Atau efek dari pijatan Liu Ruyan beberapa kali. Singkatnya, gejala sakit di dada. Benar-benar sembuh dengan sendirinya. Hatinya akhirnya tenang. Tapi karena sudah mengambil cuti sehari, sorenya aku malas pergi ke kantor. Berencana mengajak teman-teman jalan-jalan. Minum-minum. Malamnya sekalian pergi dugem, 1 panggilan telepon. Berhasil mengajak Ito Cheng keluar. Ito Cheng. Teman baikku seorang anak orang kaya yang suka bermain. Selama ada ajakan, tidak ada saatnya dia tidak datang. Tapi kali ini usulan dugem malam ini ditolaknya. Alasannya sederhana dan kasar. Malam ini di pameran mobil di suatu plaza ada banyak sekali model mobil cantik. Maka aku pun tertarik. Cantik ya? Model mobil ya? Siapa yang tahan? Aku dan Ito Cheng sudah sepakat. Sorenya bersama-sama pergi ke warnet untuk potong rambut. Lalu dengan wajah berseri-seri pergi melihat model mobil. Sore yang menyenangkan. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika kami sudah berganti pakaian baru dan melakukan perawatan seluruh tubuh. Dengan kulit yang segar kami bergegas ke plaza pameran mobil. Hal pertama yang kulihat di antara kerumunan bukanlah model mobil, melainkan Liu Ruyan. Takdir buruk macam apa ini? Kenapa dimanapun aku berada selalu bisa melihat kerabat jauh ini melihat wajah itu dari kejauhan? Aku sedikit ciut. Ito Cheng. Aku menarik pergelangan tangannya. Bagaimana kalau kita pergi saja? Namun orang ini mendorong tanganku. Dengan mata berbinar menatap sebuah mobil. Jangan ribut. Aku melihat sesuatu yang berharga. Kupikir tuan muda ini tertarik pada sebuah mobil. Lagi pula, alasan mengapa ada begitu banyak model mobil wanita di sini hari ini. Karena sebagian besar kendaraan di pameran adalah kendaraan yang sering dikendarai oleh pria. Potensi pelanggannya adalah pria. Tentu saja mereka memilih berbagai model wanita bertubuh tinggi dan cantik. Tapi aku salah perhitungan. Aku tidak menyangka target Ito Cheng bukanlah berbagai model mobil cantik. Bukan mobil pria tertentu. Tapi Liu Ruyan. Aku mengikuti Ito Jo di belakang. Melihat dengan mata kepala sendiri dia berjalan ke depan Liu Ruyan yang sedang melihat mobil. Lalu dengan dibuat-buat bersandar dengan celana pendek gombrongnya di pintu mobil. Nona cantik beli mobil? Orang ini persis seperti model pria di pameran mobil. Menatapnya dengan senyum di depan Liu Ruyan. Ito Jo terlahir tampan. Berkulit putih. Berbadan kekar. Sejak kecil dimanja dengan makanan dan pakaian mewah. Dengan sedikit ketegasan seorang anak konglomerat di antara alisnya. Penampilannya cukup menggoda. Ketampanan ini hampir tidak pernah membuatnya gagal. Tapi di depan Liu Ruyan tampaknya tidak membuahkan hasil. Liu Ruyan meliriknya. Dengan nada dingin. Lihat-lihat saja. Setelah mengatakan itu,
Dia melihat lagi mobil di depannya. Dan berbalik hendak pergi. Begitu berbalik, dia bertabrakan denganku. Liu Ruyan tertegun sejenak. Di matanya, terpancar sedikit senyum. Kebetulan sekali, aku tertawa kecil. Baru saja hendak menjawab. Melihat dia tersenyum sinis. Dan menambahkan tusukan lagi. Dad, dadanya masih sakit? Dadanya tidak sakit? Sakit kepala? Aku tertawa kecil. Sengaja menjauhkan diri, sudah jauh lebih baik. Terima kasih, Dr. Liu. Saat itu Itojo berjalan mendekat. Tatapannya tanpa ragu tertuju pada Liu Ruyan. Nona cantik ini seorang dokter ya? Melihat tatapan Itojo, aku tahu Liu Ruyan telah dijadikan mangsa olehnya. Tapi entah kenapa, hatiku diam-diam sedikit menolak. Aku berpikir, menghibur diri sendiri dalam hati. Mungkin sebagai orang yang lebih tua ada perasaan tidak enak. Tidak tega melihat putri angkatnya dirusak oleh bajingan seperti Itojo. Meskipun wajah Liu Ruyan ini, pada akhirnya dia akan merusak. Siapa yang tidak diizinkan melihat Ito Kessel meletakkan bahunya padaku. Liu Ruyan baru melihat Ito Kessel saat dia memperkenalkan dirinya. Ito Kessel tidak punya masalah. Sahabat terbaik. Liu Ruyan sedikit berkeringat saat memperkenalkan diri. Tapi itu membuatku sangat malu. Pria ini melirikku dengan senyum tipis. Tetapi Sheng Liu Ruyan tidak memiliki putri angkat yang bermasalah. Orang ini memperkenalkan dirinya dengan begitu murah hati. Apakah dia benar-benar tidak merasa malu? Aku jarang melihat Ito Kessel. Ekspresinya di luar kendali. Dia melebarkan matanya. Menoleh untuk melihatku dan menggunakan tangan besarnya di bahuku. Dorongan berat. Secara diam-diam tidak ada masalah. Kapan dia mendapatkan putri angkat yang begitu bagus? Aku ingin memaksakan 1 atau 2 kalimat. Aku tidak bisa menjelaskannya. Tapi Ito Kessel berkata, Liu Ruyan sangat bagus. Itu benar. Liu Ruyan mengenakan mantel abu-abu hari ini. Dia tinggi dan berkaki panjang, dia adalah model pakaian yang khas. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia jelas merupakan dewi. Ketika aku melihat Liu Ruyan, si Cheng juga diam-diam mengukurku. Aku pikir dia akan menyerang Liu Ruyan. Tapi dia tidak normal. Tapi setelah Liu Ruyan menyapa dengan sederhana, dia menyeretku keluar dari pameran mobil. Tidak melihat lagi. Tidak mengobrol dengan model mobil. Ito Kessel menyeretku langsung ke bar. Naik ke mobilnya. Aku masih bingung. Aku melihat membran matamu. Ito Kessel geli olehku. Model mata apa? Orang-orang semua serius. Model mobilmu baik-baik saja? Sambil berkata. Dia menoleh dan melirikku. Aku akan mengajakmu dugem. Omong-omong, ajari kamu cara mendapatkannya. Aku bahkan lebih tidak mengerti. Mendapatkan siapa? Saat ini? Tepat saat lampu merah, Ito Kessel. Satu tangan disetir. Miring. Menoleh dan mengedipkan mata padaku. Dengan nada yang penuh makna. Tentu saja, setelah menaklukkan putri angkatmu, 3 kata terakhir ditekankannya. Nada bicaranya entah kenapa membuat wajahku memerah. Siapa yang mau menaklukkannya? Dia melirikku. Alisnya sedikit terangkat. Tatapanmu tadi padanya. Hampir saja kau menanggalkan pakaiannya di tempat dan menerkamnya. Aku terdiam. Sebegitu jelasnya kah? Mungkin karena merasa bersalah. Aku terdiam sejenak. Tidak membantah lagi. Hanya menambahkan dengan lemah. Ayahnya bilang, dia tidak suka laki-laki. Kupikir Ito akan ikut menyayangkan pemborosan ini bersamaku. Namun, anak ini hanya terkekeh pelan dan berkata, tenang saja. Dari tatapannya padamu. Pasti ada sesuatu di sana. Lampu hijau menyala dan Ito melajukan mobilnya. Dan menambahkan lagi. Omong kosong kalau tidak suka laki-laki. Menurutku,
Itu hanya alasan untuk menghadapi keluarga. Jika orang lain yang mengatakan ini, mungkin aku akan membantah. Tapi keluarga Ito Jo selalu sangat berharap. Tentu saja ingin dia dengan putri rekan bisnis mereka, Lin Ying. Ito Jo terus menolak. Sampai akhirnya terpojok. Dia berbohong kepada keluarganya. Mengatakan bahwa dia menyukaiku. Sekarang seluruh keluarga Ito Jo, bahkan anjing peliharaan mereka tahu bahwa Ito Jo menyukaiku. Tapi dia mengatakan itu. Bukannya tidak mungkin sama sekali lampu hijau. Kami segera tiba di bar langganan kami. Parkir dan masuk ke bar. Ito Jo langsung mengambil minuman yang disimpannya. Dan memesan beberapa camilan dan minuman. Dayo berniat membuatku mabuk berat. Tapi sebelum Ito Jo sempat menuangkan minuman, dia pergi ke toilet sebentar. Aku bertemu dengan mantan pacar, kenalan lama. Shen Youchu. Dia adalah ratu kampus saat kuliah. Pacaran selama 2 tahun. Aku kembali dengan sepenuh hati. Pada akhirnya, aku dikhianati sampai kepalaku dipenuhi rumput hijau. Mari kita bicara tentang kata-kata dalam film. Dia pergi membeli sebungkus rokok. Dan bisa bertemu beberapa pria yang pernah tidur dengannya. Pada akhirnya, foto-foto intim dirinya dan puluhan pria diunggah ke forum sekolah. Reputasinya benar-benar hancur. Aku juga diejek karena masa laluku di lingkaran pertemananku. Semua cinta yang kupamerkan di Weibo menjadi bahan tertawaan. Saat putus dulu, Ito Jo membawa satpam rumah untuk memukuli Shen Youchu dengan kejam. Saat Shen Youchu berteriak ingin melapor ke polisi, dia dengan santai melemparkan setumpuk uang ke wajahnya. Lalu merangkulku dan pergi. Ito Chu selalu menjadi pria yang kejam dan berani. Sudah bertahun-tahun saling mengenal. Kalau dipikir-pikir, selalu dia yang melindungiku. Kembali ke Shenzhen. Youchu benar-benar sudah berjalan mendekat. Dia duduk di sampingku, memegang segelas anggur di tangannya. Di sampingnya juga ada seorang pacar muda. Bukankah itu mantan pacarku? Wajahnya tidak terlalu berubah. Hanya saja dia terlihat agak kurang bertenaga. Aku merasa mual. Dan juga menyebutnya mantan pacar, itu menjijikan. Selain itu, aku mengerutkan kening dan mengejek. Kalau mau dibilang, dia juga mantan pacar yang berjasa. Jangan bicara seakrab itu. Shen Youchu menyesap anggurnya. Mendekat dan berbisik di telingaku sambil tersenyum. Tidak. Kau benar-benar bisa dibilang mantan pacar. Dia tersenyum. Lalu menunjuk pria di sampingnya. Mereka semua hanya teman kencan. Sangat menjijikan. Aku memundurkan tubuhku. Dengan paksa menjauhkan diri darinya. Dan melirik anak anjing kecil di sampingnya. Pria itu sedang menunduk melihat ponselnya. Sama sekali tidak peduli. Apa yang Shen Youchu katakan padaku? Aku melirik layar ponselnya. Kulihat deretan transfer uang. Anak anjing ini berbicara dengan gembira. Aku Youchu mengikuti pandanganku. Lalu menoleh dan menatapku sambil tersenyum. Aku bilang hanya kencan saja. Aku tidak ingin melanjutkan dengannya lagi. Kursi semacam ini yang tidak ada artinya, ditarik dan dipindahkan ke samping. Terkadang berkata, tidak apa-apa, pergi. Shen Youchu juga tidak bisa. Orang ini benar-benar memanfaatkan semangat tidak tahu malu. Tertawa pelan dan mendekat lagi. Bahkan ingin memegang tanganku, aku segera menghindarinya. Dia gagal meraih. Bahkan menahan tangannya selama bertahun-tahun. Aku sudah cukup bermain dan lelah berjuang. Kita menghindarinya, dia sangat ingin. Apakah dia serius? Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu dengan mudah? Namun, Shen Youchu sepertinya tidak memperhatikan reaksiku. Dan langsung berkata, menyebalkan. Sebenarnya, dalam beberapa tahun setelah putus, aku selalu tidak bisa menahan diri untuk memikirkan begitu banyak pria di sekitarmu. Yang paling istimewa adalah kamu dan aku minum sendirian dengan gelas. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Apakah dia pikir dia sangat romantis? Namun, Yi Youchu tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan. Karena Ito Cheng kembali. Dan dia kembali tanpa menanyakan situasinya.
langsung menyiramkan segelas anggur. Tepat mengenai wajah Shen Youchu. Aku menoleh dan melihatnya. Agak menyesal. Ito Cheng maju selangkah dengan gelas itu. Kebetulan berdiri di depanku. Melindungiku. Shen Youchu, berani-beraninya kau mengganggu Fen? Dulu aku belum cukup memukulmu, ya? Shen Youchu mengangkat tangannya untuk menyeka. Anggur di wajahnya. Wajahnya terlihat jelek. Ito Cheng. Jangan berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu karena kau seorang pria. Ito Cheng tersenyum sangat ramah. Shen Youchu. Jangan berpikir aku hanya mengancammu sedikit. Jika kau menyentuh kami berdua hari ini, besok aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Setelah kebuntuan yang lama, akhirnya Shen Youchu mengalah. Dia pergi sambil merangkul anjing kecilnya. Sebelum pergi, dia bergumam. Orang gila. Diganggu oleh Shen Youchu. Setelah semua ini, perasaanku sangat buruk. Kenangan dikhianati juga muncul kembali. Meskipun Shen Youchu adalah bajingan. Tapi hari-hari setelah putus saat itu, cukup sulit juga bagiku. 2 tahun pacaran, lebih dari 700 hari bersama. Aku selalu tulus. Itulah mengapa aku begitu sulit menerima ketika mengetahui dikhianati. Dulu, jika bukan karena Ito Cheng, mungkin aku tidak akan bisa keluar dari keterpurukan. Yemo, ayo minum. Ito Cheng menepuk pundakku. Berkata dengan pelan. Aku tidak menjawab. Menuangkan 2 gelas anggur. Memberikan 1 gelas padanya. Di mata orang luar, dia adalah seorang pemuda manja sejak kecil. Seorang anak laki-laki yang dimanja. Tetapi dia selalu mengerti aku. Setiap perubahan psikologis, emosi selalu menjadi faktor penting yang menentukan kemampuan minum. Malam itu, aku mabuk berat. Menghiburku lagi. Menemaniku memaki-maki. Shen Youchu berkali-kali. Ito Cheng membolak-balik ponselku. Lalu menelepon seseorang. Aku ingin bertanya tetapi kepalaku sangat sakit. Tertidur di atas meja. Bangun lagi. Sepertinya sedang bersandar di pelukan seseorang. Hangat. Agak nyaman. Di pandanganku ada wajah yang terlalu tampan. Bahkan dari bawah ke atas. Sudut pandang yang buruk ini tetap sangat indah. Aku menyipitkan mata dan mengamatinya cukup lama sebelum akhirnya mengenalinya. Mencari namanya di benakku. Aku bertanya pada dokter. Li Ruyan, ayah angkat. Namaku Liu Ruyan. Karena pengaruh alkohol, aku sama sekali tidak punya rasa malu. Juga tidak bertanya kemana dia akan membawaku, kedua tanganku secara sukarela melingkari lehernya. Dan secara aktif mencari posisi yang nyaman di pelukannya. Lalu menutup mata dan tertidur. Bangun lagi. Kebetulan melihat Liu Ruyan membantuku masuk ke kamar. Sepertinya ini hotel. Aku mengerutkan kening dan mengamati sebuah pukulan. Aku kenal Liu Ruyan. Letakkan aku di tempat tidur untuk tidur. Aku menjaganya di sampingnya, meletakkannya di tempat tidur. Melepas sepatu dan kaos kaki. Setelah menyelimutinya dengan baik. Berkata dengan suara rendah. Tapi aku mabuk. Mabuk berat. Aku bahkan salah mengenal orang. Pada saat Liu Ruyan hendak bangun. Dengan tepat menggenggam pergelangan tangannya. Seperti yang kita ketahui bersama. Setelah aku mabuk. Tidak hanya perilaku mabukku buruk dan aku mengamuk. Tapi juga sangat kuat. Dengan kasar menekan Liu Ruyan ke tempat tidur. Aku berbalik dan menekannya. Kenapa kau memarahiku? Apakah mereka lebih tampan dariku? Liu Ruyan tampak tertegun sejenak. Lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Apakah mereka lebih kuat dariku? Liu Ruyan menggelengkan kepala lagi. Aku memarahi. Lalu kau berani selingkuh. Apakah kau tahu aku? Itu hampir menjadi masa paling memalukan terakhir dalam hidupku. Liu Ruyan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, melihatku menatapnya untuk meminta jawaban. Dia baru mengerutkan bibirnya. Dengan tidak terlalu aktif,
Dia bekerja sama dengan suara rendah. MMM. Maaf, maaf. Apa gunanya? Mengingatmu membuatku jijik. Aku meraung dan memotong perkataannya. Lalu aku mencubit dagunya dan melihatnya dari kiri dan kanan. Dengan sangat jujur menghela nafas. Kau bukan dewa anjing. Kenapa kau begitu cantik? Aku memanfaatkan kekuatan alkohol untuk menundukkan kepala dan menciumnya. Setelah bangun, aku benar-benar bodoh. Apa yang kulakukan semalam? Ini apa? Hotel dalam ingatanku semalam. Ini sama sekali rumahku. Semalam aku benar-benar mabuk berat. Aku bahkan tidak mengenali rumahku sendiri. Aku mengira itu adalah Yan. Dan di tempat tidurku juga ada seorang wanita yang tertidur lelap. Seorang wanita cantik yang tertidur lelap. Melihat lebih dekat lagi. Ternyata itu adalah putri angkat kesayanganku. Aku menatap wajah itu lama sekali. Kemudian dengan menyesal meredam hatiku. Semalam aku terlalu banyak minum. Jadi tidak ingat apa-apa. Sayang sekali. Ayah angkat sedang menyesal. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di sampingnya. Aku dengan gemetar menoleh untuk melihat. Dan melihat Liu Ruyan menatapku dengan tenang. Mencermati matanya dengan seksama. Tampaknya ada sedikit senyum di sana. Ternyata ketika orang menghadapi hal-hal indah, mereka benar-benar tidak memiliki daya tahan. Aku menatapnya dengan linglung, pikiranku kosong. Membuka mulut tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Ayah angkat. Apakah penyakit nyeri dada Anda sudah sembuh? Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menanyakan hal ini, mengerutkan kening. Tetapi tetap jujur menjawab sudah tidak sakit lagi. Liu Ruyan mengangguk. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Tetapi aku yang sakit. Sambil berkata. Liu Ruyan sedikit menarik selimut. Ada bekas gigitan yang sangat dalam di bahunya. Sangat mencolok. Ibuku? Itu aku yang menggigit. Tebak setelah kata-kata itu diucapkan, Liu Ruyan juga menunduk dan melirik alisnya. Semalam aku kembali untuk membantumu melepas sepatu. Kau bersikeras mengatakan bahwa aku adalah dewa anjing dan mengatakan ingin menggigitmu. Lalu menggigitku lebih dulu. Aku tertawa canggung. Semalam aku terlalu banyak minum. HMPH. Nada bicara orang ini acuh tak acuh. Bahkan salah mengenali orang. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Liu Ruyan berbisik. Kemarin ayah angkat memperlakukanku seperti ratu laut. Mantan pacar pertama-tama memarahiku. Lalu berhenti sejenak di tengah jalan. Sedikit menyipitkan mata. Ekspresi wajahnya seolah sedang mengenang ekspresinya. Wajahku langsung memerah. Omong kosong apa ini? Aku salah mengenali siapa? Aku bertanya dengan suara pelan. Tapi sedikit merasa bersalah. Aku tahu setelah aku mabuk apakah aku tidak bisa melakukan apa-apa. Salah mengenali orang. Hal semacam ini hanyalah adegan kecil. Liu Ruyan melirikku. Berkata, ayah angkat. Kemarin memelukku dan bertanya mengapa aku selingkuh. Dan bertanya apakah mereka punya kamu yang membela mereka. Lalu sudut bibir Liu Ruyan sedikit terangkat. Lalu ayah angkat berkata mengapa aku begitu cantik. Lalu menjatuhkanku. Sungguh gawat. Aku menatap bekas gigitan di bahunya. Tertegun sejenak. Pikiranku dipenuhi dengan bagaimana memberitahu. Ya ampun. Orang menganggapku sebagai saudara. Tapi aku malah merusaknya. Suasana hati putrinya terlalu kacau. Aku secara tidak sadar memilih untuk menghindar. Jadi saat Liu Ruyan mengenakan handuk mandi pergi ke kamar mandi. Saat mandi, aku dengan cepat mengenakan pakaian. Menyelinap keluar dari kamar. Aku baru sadar. Ini rumahku, mau lari kemana? Aku tidak peduli lagi. Hari ini akhir pekan. Aku pergi ke perpustakaan kota dan menghabiskan hari di sana. Sebuah buku. Kubawa dari pagi hingga malam. Tetapi aku bahkan tidak membaliknya semalaman. Hari mulai gelap. Setelah beberapa kali ragu,
Aku tetap naik taksi pulang. Dengan hati-hati mengambil kunci. Dan membuka pintu. Lampu di dalam ruangan tidak menyala. Cahayanya agak redup. Aku menghela napas lega. Dan melirik darah di pintu masuk. Tidak ada sepatu wanita Liu Ruyan. Aku menutup pintu dan masuk rumah. Aku mencari ke seluruh tempat. Tidak ada bayangan Liu Ruyan. Dan kamarnya sangat bersih. Bahkan ada makanan yang sudah jadi di panci dapur. Makanan masih hangat dan sangat harum. Tadi malam aku menjatuhkan Ganing ini. Seperti versi dunia nyata dari gadis siput. Tidak hanya tidak memintaku bertanggung jawab. Dia juga membersihkan rumahku sampai bersih. Rumahku belum pernah sebersih ini. Jendela dan meja bersih. Spray? Tempat tidur semuanya sudah dibersihkan. Bahkan toilet pun sudah aku sikat sampai bersih. Wajahnya begitu berbudi luhur. Aku merasa sedikit tidak tega. Tubuhnya bagus dan wajahnya cantik alami. Tubuhnya bagus dan berbudi luhur. Gadis sebaik ini malah dinodai oleh pria sepertiku. Setelah itu aku malah tidak bertanggung jawab. Bagaimanapun aku merasa tidak enak. Tapi aku terlalu pengecut. Membuka WeChat Liu Ruyan. Bimbang dan bimbang. Pada akhirnya aku memilih diam. Selama 2 hari di akhir pekan. Aku terus menghindar. Dan Liu Ruyan juga tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Setelah malam yang indah berlalu. Lalu tersenyum dan berbagi denganku. Pagi ini aku hanya berkata dengan santai. Memintanya untuk pergi kencan buta. Tebak apa yang terjadi? Aku segera menegakkan telinga. Menunggu tawanya mereda. Kakak. Sangat gembira karena putrinya yang jarang jatuh cinta akhirnya menemukan seseorang. Menarik lenganku dan berbisik. Dia langsung setuju. Setuju. Berbeda dengan kegembiraan kakak. Saat itu, hatiku langsung jatuh. Tidak bisa menjelaskan perasaan seperti apa itu. Agak menyesal. Agak marah. Agak sedih. Aku duduk di depan meja dengan linglung. Agak ingin tertawa. Tetapi senyum di bibirku penuh dengan ejekan diri. Seharusnya aku tidak menyuruhnya mengakui putri angkat. Membiarkannya minum sembarangan. Yang membuatku lebih sedih adalah ironi ini. Namun, dulu angin dan ombak apa yang belum pernah kulihat. Bagaimana mungkin aku merasa sedih karena seorang gadis yang lebih muda 2 tahun dariku. Kakak sama sekali tidak menyadari keadaanku. Dan terus menarikku dan berkata, pria yang dikenalkan untuk kencan buta Liu Ruyan sangat baik dan tinggi. Tampan juga. Seorang guru matematika sekolah dasar. Dan lebih muda 2 tahun dari Liu Ruyan. Semuanya sangat cocok. Sambil berkata, dia bertanya padaku. Saudaraku. Menurutmu apakah itu sangat cocok? HMPH. Aku mengangguk. Ya, sangat cocok. Sepanjang hari berikutnya aku merasa tidak fokus. Pukul 3 sore. Saat seorang rekan memesan teh susu dan gadis pengantar itu masuk. Aku tiba-tiba berdiri. Teriakan Liu Ruyan ini langsung menarik perhatian semua orang. Termasuk gadis pengantar itu. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, aku langsung tersadar. Bukan Liu Ruyan. Hanya saja tubuhnya sedikit merindukan. Tertawa ringan. Aku melambaikan tangan. Maaf, saya salah mengenalinya. Melirik ke samping. Untungnya, kakak baru saja kembali. Namun, saat aku duduk kembali di kursi, menatap ponsel, bahaya yang selalu tidak ingat percakapan. Aku diam-diam terkejut. Selesai, kali ini mungkin benar-benar linglung. Jatuh cinta pada adik perempuan yang 2 tahun lebih muda dariku.
yang cantik dan sedikit nakal. Hari ini adalah hari paling seriusku di depan meja kerja. Bahkan hampir tidak pergi ke toilet. Tapi setelah menatap komputer sepanjang hari, aku bahkan belum menyelesaikan satu laporan pun. Dengan linglung menyeretnya hingga malam. Setelah aku menyapa kakak, perlahan-lahan meninggalkan perusahaan. Menghadapi kakak, aku masih merasa sedikit bersalah. Dia menganggapku saudara. Namun aku malah mempermainkannya. Tiba-tiba seorang gadis menghalangi jalanku. Aku menundukkan kepala. Di pandanganku ada sepasang sepatu kets putih. Di internet ada setelan olahraga berwarna terang. Di internet ada wajah yang sangat pucat. Sedang memikirkan apa? Berjalan tidak melihat jalan. Nadanya sedikit merendah dan sedikit menyalahkan. Dan yang menjadi perhatianku adalah, kali ini dia tidak memanggilku ayah angkat. Setelah sadar kembali, tanpa sadar aku melihat sekeliling. Tenang saja. Ayahku sudah pergi dari tadi. Liu Ruyan berbicara terlebih dahulu. Aku menghela napas lega. Lalu mendongak menatapnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Liu Ruyan menjawab dengan cepat. Orang ini mengangkat alisnya dan membungkuk. Datang mencarimu. Aku tanpa sadar memalingkan kepala. Tidak berani menatapnya. HMPH. Mencarimu untuk menjadi pacarku, pengakuan ini terlalu langsung. Terlalu tiba-tiba. Aku langsung tertegun. Jantungku berdebar kencang. Aku terdiam beberapa saat. Tidak tahu bagaimana menjawabnya. Namun saat sedang tegang, Liu Ruyan malah menyiramkan air dingin. Aku bercanda. Ayahku menjodohkanku. Ingin kau berpura-pura menjadi pacarku untuk menghadapinya. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Aku lebih tua darimu, tidak terlalu cocok. Sebaiknya kau cari orang lain untuk berpura-pura saja. Aku suka yang lebih tua. Liu Ruyan meraih pergelangan tanganku. Tanpa basa-basi menarikku pergi. Memasukkanku ke dalam mobilnya yang terparkir di pinggir jalan. Pintu mobil tertutup. Melihatku tidak bergerak. Liu Ruyan mencondongkan tubuh. Mengulurkan tangan membantuku memasang sabuk pengaman. Hidungku dipenuhi aroma parfum wanita yang samar. Agak harum. Juga agak familiar. Setelah sabuk pengaman terpasang, Liu Ruyan namun tidak duduk tegak kembali. Melainkan terus mempertahankan posisi tadi tanpa gangguan. Apakah kau masih ingat kejadian hari itu? Dia mencondongkan tubuh. Menekan pintu mobil di sisiku dengan satu tangan. Jarak antara kami bahkan kurang dari 10 cm. Napas hangat saat berbicara terasa di wajahku. Mendengar dia menyebutkan malam itu, aku langsung merasa gugup. Liu Ruyan? Atau aku ragu sejenak. Dengan sedikit rasa sakit hati berkata, bagaimana kalau aku memberimu sejumlah uang sebagai kompensasi? Liu Ruyan tampak tertegun sejenak. Dia perlahan menegakkan tubuh. Meletakkan satu tangan di setir. Ujung jarinya sedikit menegang. Sambil tersenyum berkata, berapa uang yang akan disiapkan ayah angkat untukku? Aku juga tertegun sejenak. Sejujurnya, aku tidak menyangka dia benar-benar akan meminta dengan ragu. Aku perlahan mengulurkan satu jari. Bertanya dengan ragu. 1.000? Bibir Liu Ruyan sedikit terangkat. Ayah angkat yang sedikit lebih tinggi nilainya lebih dari jumlah uang ini. Aku berpikir, juga wajah Liu Ruyan ini, dimanapun dia ditempatkan. Mungkin yang terbaik. Lalu kamu mau berapa? Awalnya aku berpikir demi hubunganku dengan ayahnya. Liu Ruyan seharusnya tidak meminta harga yang tidak masuk akal. Tapi aku salah. Dia membalikan harga 10 kali lipat dengan sekali buka mulut. Meminta harga 10.000. Aku mengerutkan kening dan mulai terpana. Agak mahal. Jika tidak ada uang, Liu Yanyan mengangguk. Mengatakan bahwa uang tidak masalah. Orang ini mengubah cara untuk memberikan kompensasi. Aku mendongak menatapnya. Menunggu kelanjutannya, bagaimana ayah angkat menindasku malam itu. Malam ini biarkan aku menindasnya kembali.
Tidak bisa? Tubuh Liu Ruyan sedikit gemuk, jika hadiah pun tidak bisa. Maka hanya tersisa satu pilihan. Berpura-pura? Pacarku menghadapiku. Bagian pertama kalimatnya aku bisa. Tetapi bagian kedua kalimatnya agak merugikan. Tetapi setelah ragu-ragu lama, aku tetap setuju. Ini bukan semacam pilihan dari tiga. Tetapi hanya ada satu pilihan ini. Namun, ketika kami turun dari mobil di depan sebuah hotel, aku akhirnya sedikit menyadari mengapa aku harus membuat pilihan kompensasi. Tidak memberikan kompensasi. Bukankah itu karena aku sedikit lunak hati dan mengingatkannya? Karena dia meminta harga yang tidak masuk akal. Aku sepenuhnya bisa menolaknya. Tetapi malah tertipu oleh satu pilihan demi pilihan lainnya. Celaka. Menghela nafas, aku pasrah mengikuti Liu Ruyan memasuki hotel. Ketika sampai di pintu, Liu Ruyan tiba-tiba berhenti. Melihatku berakting. Selalu harus ada setelan tinju. Sambil berkata, Liu Ruyan mengangkat lengannya. Aku tertegun sejenak. Lalu diam-diam di malam hari, aku mengikuti Liu Ruyan memasuki hotel dan pergi ke pintu kamar pribadi di lantai 2. Awalnya aku mengira itu hanya memainkan adegan di mana permaisuri muncul dan memukuli pasangan yang sedang kasmaran. Namun alur ceritanya agak bergejolak. Begitu masuk, saya menemukan ada seorang pria dan seorang wanita duduk di dalam. Sepasang kekasih, bisa dibilang kekasih. Karena ketika kami membuka pintu, mereka sedang berciuman dengan mesra. Jelas, pria yang 2 tahun lebih muda dari Liu Ruyan itu punya pacar. Sengaja dibawa untuk pamer. Dan membatalkan kencan buta. Lucunya, pacarnya tidak biasa. Gadis yang memeluk dan mencium pria itu hingga air liurnya menetes adalah Shen Youchu. Yang beberapa hari lalu masih berkata padaku bahwa semua orang di sekitarnya hanyalah mantan teman yang lewat. Kami berempat saling menatap dengan bingung. Aku dan Shen Youchu saling menatap dengan kaget. Sementara pria itu menatap lurus ke wajah Liu Ruyan. Sepertinya dia berniat untuk berbalik arah. Benar saja, kecantikan selalu menjadi senjata paling tajam. Aku tersadar dan menatap Liu Ruyan. Untungnya, dia sepertinya tidak terpengaruh oleh kemudaan dan kecantikan lawannya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Suasana menjadi sunyi senyap. Tetapi Liu Ruyan yang pertama kali berbicara. Dia mengangkat tangannya. Dengan mudah melindungiku dalam pelukannya. Tertawa pelan. Karena semua orang punya pasangan. Kebetulan sekali kita berkencan buta. Batalkan saja. Kalian semua pulang dan jelaskan pada keluarga masing-masing. Tidak masalah kan? Setelah mengatakan ini, Liu Ruyan awalnya ingin memelukku dan pergi. Tetapi pria itu tiba-tiba berdiri. Ada masalah. Liu Ruyan berhenti berbalik. Dan menoleh untuk menatapnya. Liu Ruyan berbicara dengan nada datar. Nada bicaranya agak dingin. Berkata, pria itu meninggalkan Shen Youchu dan berjalan mendekat, memiringkan kepalanya untuk mengamati Liu Ruyan. Sekarang aku berubah pikiran lagi. Liu Ruyan tidak bersuara keras. Tetapi alisnya sedikit berkerut. Aku diam-diam mengamati pria di depanku. Sungguh menyenangkan menjadi muda. Berpakaian rapi. Kulit kencang. Bahkan matanya pun lincah dan manja. Setelah dibandingkan, entah kenapa aku merasa rendah diri. Masih anak anjing kecil yang muda. Tertarik padaku yang tidak muda dan tidak tampan ini. Meskipun mendapatkan reputasi yang mantap. Anak laki-laki itu mendongak menatap Liu Ruyan. Bicaranya sangat langsung. Menurutku kamu lumayan. Kencan buta ini bisa dilanjutkan. Liu Ruyan sepertinya tertawa saat kencan buta. Melanjutkan berbicara. Dia melirik bibir anak laki-laki itu. Hapus dulu air liur di bibirmu. Anak laki-laki itu tertegun sejenak. Cepat-cepat mengusapnya dengan punggung tangannya. Tentu saja air liur itu bukan miliknya. Melainkan Shen Youchu yang duduk diam di depan meja. Liu Ruyan meletakkan lengannya dengan santai di bahuku. Berbalik dan menatapnya dan Shen Youchu. Apakah pacarmu ada di sini? Masih marah?
Anak laki-laki itu melipat tangannya. Dia bukan pacarku. Liu Ruyan sedikit mengangkat alisnya. Kemudian mendengar dia melanjutkan. Dia paling-paling bisa dianggap minyak rambut. Kemudian aku mendengar lidahnya terpeleset. Apakah pria zaman sekarang begitu terbuka? Liu Ruyan sepertinya juga tertegun sejenak. Kemudian menggelengkan kepala. Dengan malas meninggalkanku. Sebelum pergi, orang ini bahkan mengeluarkan 3 kata. Gila. Di belakang sepertinya masih terdengar gumaman tidak puas anak laki-laki itu. Serta suara Liu Youchu yang bertengkar dengannya. Liu Ruyan merangkulku keluar dari pintu hotel. Namun tangannya tidak pernah mengendur. Aku mengulurkan tangan untuk melepaskannya. Tangannya sedikit bergerak. Cukup sudah bercanda. Namun, tangan Liu Ruyan yang tersenyum dan merangkul lenganku malah semakin erat. Saat mata kami bertemu, entah kenapa aku sedikit gugup. Untuk menyembunyikannya, aku mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Namun tenaga Liu Ruyan agak besar. Tanganku yang mendorongnya malah digenggamnya. Cukup sudah, ayah baptis. Cukup sudah bercandanya. Kupikir kalimat ini adalah teguran. Namun kalimat berikutnya tiba-tiba mengubah gaya menjadi pengakuan. Sudah cukup membuat keributan, ayo bersama. Aku terpaku di tempat. Beberapa saat, aku mendongak menatapnya dengan tak percaya. Kau bilang apa? Liu Ruyan mengangkat tangannya dan mendarat di kepalaku. Mengusapnya? Gerakan itu sangat mirip dengan mengelus seekor kucing. Dia tertawa kecil, wajah itu. Ekspresi apapun yang dibuatnya sangat tampan. Aku berkata, bagaimana kalau kita bersama? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Namun, dalam momen keheningan ini, tangan Liu Ruyan yang berada di atas kepalaku perlahan turun, telapak tangan terasa hangat. Ibu menyeka bagian belakang kepalaku. Terakhir mendarat di tengkuk leher. Dia sedikit membungkuk. Tenang. Menatap mataku. Maukah? Nada bicaranya terlalu lembut. Tetapi itu justru membuatku sedikit bingung. Jadi aku memilih untuk keras kepala mengatakan tidak baik. Tapi aku memiringkan kepala. Tidak berani. Dia menatap Liu Ruyan dalam diam selama 2 detik. Tubuhnya sedikit menunduk lagi. Dan dengan lembut mencubit. Daguku memaksaku untuk mendongak ayah angkat. Jika ingin menolakku, katakan sambil menatap mataku. Kau tidak punya perasaan padaku. Aku terpaksa mendongak menatapnya, mata bertemu mata. Aku melihat alasanku sendiri di matanya. Kata-kata penolakan. Jika diucapkan lagi, bagaimanapun tidak bisa keluar setengah pun. Aku tidak bisa mengatakannya. Karena memang benar aku punya perasaan padanya. Kami sepertinya saling menatap untuk waktu yang lama. Kemudian Liu Ruyan dengan lembut membuka mulutnya. Mataku sedikit bergerak ke bawah. Kebetulan melihat mulutnya yang sedikit bergerak. Dia berkata, Kakak, pernahkah kau mendengar bahwa gadis-gadis tidak boleh bertatapan dengan orang yang mereka sukai? Aku tertegun sejenak. Menggelengkan kepala. Aku benar-benar belum pernah mendengarnya. Tapi saat berikutnya, dia tiba-tiba menciumku tanpa peringatan. Karena dia tidak bisa menahan keinginan untuk menciumnya. Bibirnya hangat dan lembut. Itu adalah aroma Liu Ruyan yang agak familiar. Di luar pintu hotel, di jalanan yang ramai, aku sangat gugup. Kedua tangan mencengkeram erat pakaian di depan Liu Ruyan. Ingin mendorongnya menjauh. Tetapi ciuman ini berhenti setelah dicicipi sedikit pun. Namun, sebelum kami sempat berpisah, sebuah suara terkejut terdengar dari belakang. Liu Ruyan kesal, kalian berbalik. Kakak laki-laki mengenakan celana pendek bercorak bunga. Menatapku dengan ekspresi terkejut. Pikiranku kosong. Hampir tanpa sadar aku melepaskan tangan Liu Ruyan. Liu Ruyan mendengus tidak senang. Lalu dengan keras kepala meraih tanganku lagi. Terpaksa bertaut jari dengannya. Aku sangat gugup. Hanya dalam beberapa detik.
Telapak tanganku sudah dilapisi lapisan tipis keringat. Kakak laki-laki berdiri tidak jauh dariku dan menatapku. Aku bahkan tidak berani menatap matanya. Sial. Bagaimana aku menjelaskan ini? Kakak. Aku untuk sementara dibutakan oleh nafsu. Kamu? Putri, bunuh saja aku. Namun, saat aku masih berpikir kacau di otakku, tiba-tiba aku mendengar Liu Ruyan di sampingku. Tawa kecil yang tak berdaya. Baiklah. Ayah. Ini pacarku. Aku tertegun sejenak. Lalu mendongak. Tapi aku melihat kakak laki-laki menatap kami berdua sambil tersenyum. Lalu mengucapkan kalimat yang membuatku tercengang. Trik Liu Ruyan ini benar-benar berhasil. Tanpa diduga aku kehilangan seorang saudara. Malah mendapatkan seorang menantu. Aku menjadi merah padam karena kata-kata, menantu, terakhir kakak laki-laki. Tetapi aku juga memperhatikan bagian pertama kalimat itu. Trik Liu Ruyan ini, aku mendongak dan melihat Liu Ruyan. Trik apa? Orang ini dengan canggung menyentuh hidungnya. Sebenarnya tidak ada yang namanya kencan buta. Kau telah menghancurkanku. Keesokan harinya ayahku tahu tentang kita berdua dan juga tahu bahwa saudaranya ini melarikan diri di saat-saat terakhir. Dan kabur setelahnya. Aku butuh waktu lama untuk mencerna semua ini. Jadi, teman kencan buta tadi, Liu Ruyan yang baik. Menatap mataku dengan sangat tulus. Tetanggaku yang tumbuh bersamaku sejak kecil. Aku menghabiskan 200 yuan untuk kain. Dia datang untuk memainkan adegan ini. Jadi, dia mencium Shen Youchu juga diatur olehmu. Shen Youchu Liu Ruyan berjuang sebentar. Lalu berkata, aku hanya menyuruhnya berpura-pura menjadi teman kencan buta. Sisanya adalah improvisasinya, dia benar-benar pria yang pandai berakting. Aku menghela nafas. Liu Ruyan tiba-tiba merendahkan tubuhnya sedikit. Menatap mataku, ayah baptis. Apakah kamu ingin menjelaskan siapa Shen Youchu? Aku menjilat bibirku dan baru menyadari bahwa aku keceplosan. Pacar laki-laki tadi itu, Liu Ruyan menatap. Aku melihat selama 2 detik. Mantan pacarmu? Aku sedikit gugup karena tatapannya. Aku ragu-ragu sejenak. Lalu mengangguk dengan jujur. Kau dan orang yang salah ku kenal terakhir kali, kepalaku langsung terasa besar, begitu kata-kata itu selesai. Liu Ruyan berbalik dan pergi. Tapi aku meraihnya. Kau mau kemana? Orang ini tidak mungkin langsung mau putus. Namun, aku terlalu khawatir. Liu Ruyan sepertinya tidak berniat putus. Dia hanya ingin memukul Shen Youchu. Aku mencoba menghentikan Liu Ruyan tetapi tidak berhasil. Aku kembali ke hotel dengan berani. Dan melihat Shen Youchu yang bermesraan dengan laki-laki muda. Dokter wanita cantik yang beberapa hari lalu masih duduk di kantor. Dan menghisap narkoba. Ternyata tidak kalah hebatnya dalam memukul orang. Aku nyaris tidak berhasil menghentikan Liu Ruyan. Aku melirik Shen Youchu yang dipukuli dan tidak berani melawan. Hatiku sedikit senang. Awalnya, dendam karena ditusuk dan dikhianati. Dulu, Ito Cheng membantuku membalasnya. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya bisa bernapas lega. Namun, dari awal hingga akhir, laki-laki itu tidak pernah menghentikannya. Malah membuatkan segelas limun. Duduk di samping dan menonton dengan santai. Setelah itu aku tidak tahan. Bertanya, bukankah mereka pacar dan pacar? Pria itu tertawa. Kakak ipar kucing tua yang tampan dan tidak terbakar. Kata-kata yang saya katakan saat itu. Sebenarnya itu aku. Namun aku tidak akan langsung melihatnya. Lagi pula, dia berhenti sejenak. Liu Ruyan memukuli teman rambutku. Pasti akan menggantiku dengan yang lebih cantik. Kelompok teman itu benar-benar luar biasa. Sekelompok dokter yang sangat cantik. Nakalnya, cantiknya, dan seriusnya. Benar-benar sampah terpelajar. Deskripsi ini membuatku sedikit tergerak. Namun detak jantung kecil ini segera dipadamkan oleh Liu Ruyan di buayan. Orang ini memegang wajahku dengan kedua tangan. Alisnya sedikit berkerut. Nada suaranya penuh ancaman. Jangan izinkan kamu memikirkannya. Merasa mereka bisa secantik aku.
Terpaksa menatap wajahnya. Aku mengamatinya dengan cermat. Menggelengkan kepala. Liu Ruyan mencubit daguku dan menciumku. Lalu berbisik di telingaku. Pasti tidak seburuk aku. Ingatan tadi malam tiba-tiba muncul di benakku. Wajahku memerah, memang buruk. Malaikat berbaju putih apa? Liu Ruyan jelas-jelas sampah terpelajar. Epilog pada malam kami bersama. Aku dan Liu Ruyan menyesap anggur. Kembali ke rumahku. Datang. Sesi kejujuran. Mode spesifiknya adalah aku bertanya dan dia menjawab. Jadi kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Liu Ruyan tertawa kecil. Jari-jari yang memegang kaleng ramping dan indah. Ya atau tidak, katakan dengan bahasa manusia. Liu Ruyan menyesap bir. Ini cinta pada pandangan pertama. Tapi bukan pertemuan pertama yang kamu ingat. Aku mengerutkan kening. Agak bingung. Lalu Liu Ruyan mengakui satu hal. Pertama kali dia bertemu saya adalah ketika saya pergi wawancara di perusahaan baru. Hari itu cuacanya sangat buruk. Petir menyambar. Dan lalu lintas macet di jalan. Saya turun dari mobil dan berlari menuju perusahaan baru. Tetapi menyaksikan kecelakaan mobil. Sebuah sedan tidak mengurangi kecepatan saat berbelok. Ditambah jalanan licin karena hujan. Menabrak seorang wanita paruh baya yang mengendarai sepeda motor listrik, wanita itu terbaring di tanah dengan sedikit jejak darah di sekitarnya. Banyak orang yang menonton di pinggir jalan. Dan beberapa orang menelepon ambulans. Tetapi tidak ada yang maju, sedan itu melarikan diri dari tempat kejadian. Hanya wanita itu sendiri yang terbaring sendirian di tanah. Pakaiannya basah kuyup oleh hujan. Saya merasa iba. Dan sedikit ragu-ragu. Akhirnya saya berlari kecil. Memayungi wanita itu. Sampai dia dibawa ke ambulans. Saat itu saya pikir wawancara ini pasti akan gagal. Namun pewawancara entah bagaimana tahu tentang perbuatan baik saya barusan. Dan setelah serangkaian wawancara normal, saya diterima. Namun hingga hari ini, Liu Ruyan baru mengaku bahwa dia kebetulan lewat hari itu. Dan melihat seorang pria berbadan tegap menggigil kedinginan di tengah angin dingin. Namun tetap memayungi wanita yang mengalami kecelakaan mobil. Dan dia kemudian melangkah maju. Ingin membantu bersama. Tetapi mendengar pria itu berbicara sendiri. Selesai sudah. Wawancara kali ini sepertinya gagal. Ibuku pasti akan memarahiku lagi kalau aku pulang. Karena masih bergantung pada orang tua. Liu Ruyan tiba-tiba merasa bahwa pria yang baik hati dan kuat itu. Dengan wajah memerah kedinginan di tengah angin dingin. Terlihat sangat lucu. Saya mendengarnya dengan heran. Lalu Liu Ruyan berkata dengan serius. Memang cinta itu seperti tornado. Datangnya tanpa alasan. Namun setelah beberapa gelas alkohol, saya tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Katamu bagaimana pewawancara tahu bahwa aku melakukan perbuatan baik? Saya mengiriminya foto kamu memayungi. Bagaimana kamu tahu bahwa saya pergi wawancara di perusahaan itu? Liu Ruyan mengangkat bahu. Saya tidak tahu. Hanya menebak. Karena perusahaan di sekitar sini hanya sedikit. Kebetulan perusahaan ini sedang terburu-buru merekrut karyawan. Oh begitu? Saya sangat terharu. Perusahaan kita ternyata cukup manusiawi. Saat ini banyak perusahaan sama sekali tidak menghargai kualitas-kualitas baik seperti suka menolong. Bahkan tidak sebanding dengan nilai tambah dari membuat PPT yang sempurna. Liu Ruyan terdiam sejenak. Sebenarnya perusahaan ini tidak manusiawi kepada semua orang. Saya mengerutkan kening. Apa maksudmu? Liu Ruyan minum 2 teguk bir lagi. Lalu meremas kaleng bekasnya dan mengedipkan mata ke arah saya. Karena bos perusahaan ini adalah ibuku. Saya tercengang. Jadi ayahmu tidak bisa diam. Jadi dia secara anonim pergi ke perusahaan ibuku untuk mencari pekerjaan. Pertama untuk hiburan. Kedua untuk Ding Xiao. Benar-benar Ding Xiao. Saya tahu bahwa CEO wanita di perusahaan kami terlihat sangat muda dan kaya. Semua pria di perusahaan selalu berusaha sekuat tenaga untuk pergi ke kantornya. Tidak heran kakak laki-laki sangat galak kepada pria-pria itu. Dan jika dipikir-pikir,
rekan kerja pria yang sering pergi ke sana. Pada akhirnya sepertinya mengundurkan diri. Langkah yang cerdik. Bos menyamar di perusahaan untuk membersihkan, tahu hua, atau hubungan asmara yang tidak diinginkan untuk istrinya. Namun, saya mendongak menatapnya. Jadi sejak awal ayahmu tahu bahwa aku malu padamu. Saya mengatakannya dengan agak halus. Liu Ruyan tersenyum. Dia tentu saja tidak tahu. Kalau tidak, menurutmu apakah dia akan mengizinkanku mengakuimu sebagai ayah angkat? Dia hanya karena kamu tidak pernah, Ju Dongzhao Mufa. Dia pekerja keras dan tidak mencintai kesia-siaan. Jadi dia lebih menyukaimu. Dan karena selalu salah paham bahwa aku tidak tertarik pada pria. Jadi pada akhirnya dia bersikeras menarikmu menjadi apa? Teman dekat yang berbeda usia dan juga memiliki ide yang tidak masuk akal. Membiarkanku mengakuimu sebagai putra angkat. Liu Ruyan tertawa kecil. Maaf. Salah bicara. Adalah mengakuimu sebagai ayah angkat. Aku memelototinya. Lalu diam-diam merapikan pikiran di benakku. Jadi pada awalnya pada hari wawancara, saya melakukan perbuatan baik yang tidak signifikan. Lalu secara tidak sengaja dilihat oleh Liu Ruyan, dia menebak. Aku mungkin pergi ke perusahaan ayah kandungnya untuk wawancara. Jadi dia mengirim gambar dan memberikan petunjuk kepada pewawancara sebelumnya. Pada akhirnya saya memang pergi ke perusahaan mereka. Kemudian, saya diterima dengan mudah. Lalu, karena saya tidak norak. Saya tidak mendekati wanita parubaya kaya dan cantik itu. Dulu, seperti bos di kantor menghargai dan menyukai. Dan karena bos selalu merasa putrinya tidak tertarik pada pria. Jadi dia tidak menjodohkan kami. Sebaliknya, dia tiba-tiba meminta saya untuk menjadi ayah angkatnya. Ingin saya mendorong putrinya untuk mencari cinta. Tapi dia mungkin tidak menyangka bahwa saya meluruskan putri kesayangannya dan hubungannya dengan saudara lelakinya yang lebih muda menjadi calon menantunya. Saya mendongak dan meneguk bir dingin. Tiba-tiba saya merasa seperti sedang syuting Inception, satu lingkaran di dalam lingkaran. Pengakuan jujur telah berlangsung setengahnya. Liu Ruyan telah mengakui semuanya di kantor. Kemudian tiba-tiba giliran saya. Dia menyesap bir. Tiba-tiba membungkuk. Begitu dekat sehingga saya hampir bisa mencium aroma samar alkohol di tubuhnya. Mata Liu Ruyan menatapku dengan tenang. Sudut bibirnya melengkung, Hu Fenya. Jadi, bagaimana kamu akan menebus kesalahanmu karena salah mengenali orang malam itu? Bagaimana saya bisa menyebutkan hal ini? Saya menjilat bibir saya. Bertanya ragu-ragu. Bukankah ini sudah berlalu? Tidak bisa. Liu Ruyan menyangkal dengan sangat tegas. Kejadian ini telah menyebabkan trauma pada jiwa saya. Sambil berkata, dia melengkungkan bibirnya. Membungkuk dan menopang dinding. Mengurungku di sudut sofa. Suaranya serak, ayah angkat akan membunuh. Siapa yang tahan? Dia memalingkan wajahnya karena tidak berani. Aku bisa. Aku akan, dia, tidak bisa. Yan tersenyum. Kalau begitu, dalam keadaan tidak mabuk. Mari kita ulangi adegannya sekali lagi. Saya tertegun selama 2 detik. Kemudian dengan cepat menghabiskan bir di tangan saya dalam satu tegukan. Saya mabuk. Liu Ruyan terkekeh. Tiba-tiba meletakkan telapak tangannya di mataku. Kemudian bibirnya menempel, sudah terlambat. Kemudian orang ini benar-benar melakukan reka adegan. Membuat saya semakin yakin bahwa orang ini adalah orang yang beradab tetapi bejat. Biasanya beradab, kadang-kadang bejat, cerita selesai. Sayang, mohon sukai. Mohon ikuti. Akun ini akan terus memperbarui novel dan komik.